bahwa ular yang di tanah itu cenderung lebih kuat bisanya daripada yang di pohon. Nah, Mas Bos, kali ini kita sedang ada di stand Raseli Reptil. Mas Bos, jangan lupa subscribe Mas Bos. Oke Mas Bos. Yang punya namanya Saya Arfi Ruseli. Daboya Raseli atau apa sih namanya sekarang? Oh, kalau dulu memang namanya Daboya Ruseli. Nah, sekarang sudah ada pergantian namanya Daboya Siamensis. Udah, Raselinya hilang. Iya. Cuma kalau saya pribadi masih suka menyebutnya Ruseli Viper. Nah, istimewanya dari ular viper ini sendiri dari mananya? Kalau istimewa itu orang relatif ya Mas ya. Kalau menurut pendapat saya istimewanya dia dimotif sama tingkat kesulitan untuk memelihara dan mencari ular ini di alam sudah mulai sedikit soalnya. Nah, ular ini asalnya dari Jawa Timur dan Flores. Jawa Timurnya tepatnya apa di seluruh wilayah Jawa Timur? Enggak, di sekitar Surabaya, Gresik. Cuman Surabaya, Gresik, Jawa Timur itu. Di tempat lain nggak ada lagi. Ya, setahu saya nggak ada. Tapi nggak tahu lagi kalau dia sudah invasif Mas ya. Karena dulu pernah dengar cerita kalau ular Rusel ini pernah dilepasin ke Arjuna Welirang atau di daerah lain. Oh, bukannya Rasel ini hidup di daerah yang panas ya? Ya, makanya itu daerahnya kan asalnya Gresik sama Surabaya. Kebetulan Gresik Surabaya ini kawan-kawan daerahnya itu panas dan dekat dengan laut. Jadi cocok untuk spesies jenis Russell. Dengar cerita Russell ini pernah dilepasin di daerah pegunungan. Katanya sih survive dan pernah ada yang mendapatkannya gitu. Makanya saya sendiri tidak pernah melihatnya sebetulnya. Cuma ini dari cerita aja. Nah, ular viper Russell ini kan terkenal ular yang sangat susah dipelihara. Ya, Ada memang. tips-tips atau trik buat peliharanya nggak? Kebanyakan anak-anak Venom selalu bertanya-tanya ya, atau takut untuk memulai memelihara ular Russell ini karena sudah terkenal sulit Mas. Sulit survive, sulit makan, seringnya sudden death, itu yang membuat anak-anak Venom kurang meminatinya. Sudden death-nya karena apa? Karena apa, tingkat stresnya yang tinggi? Ya atau memang. Apa? Kebetulan ular Russell ini kan dia spesial Mas ya, bisa bunyi. Dia mendesisnya sangat keras. Jadi anak-anak yang kurang paham itu sering dibuat mainan agar dia bunyi gitu digoda loh. gitu ya? Iya, agar Semakin dia bunyi, semakin digoda. Semakin dia bunyi, semakin dia stres. Sulitnya survive-nya itu karena dia itu stres. Nah, awal-awal dulu saya memang kesulitan untuk bikin dia survive itu seperti apa sih, saya kesulitan. Tapi lama-lama saya pelajari, saya tahu selanya. Tetap kembali ke pedoman kita pelihara hewan. Pelihara hewan itu maunya hewan ini seperti apa Mas? Dia sedang mau minum ya harus kita kasih minum. Dia sedang mau makan atau manas atau bersembunyi itu harus kita fasilitasi dengan baik. Kalau itu semua sudah terfasilitasi, kemungkinan survive itu lebih tinggi daripada enggaknya. Misalnya ini ya, saya pelihara Russell wild caught dari alam ya, fresh WC lah. Supaya dia survive ya saya peliharanya di dalam ruangan atau tempat yang benar-benar tidak ada gangguan pertama. Terus sirkulasi udara itu harus banyak. Ular ini kalau saya lihat itu kurang suka dengan hal-hal yang sempit. Terus udara yang pas-pasan kurang suka. Jadi manajemen pemeliharaan emang benar-benar harus ditekankan di situ ya? Iya. Kalau terus gini Mas, kalau ventilasi udara sudah bagus ya. Kita lihat dia suhu kandangnya. Dia itu suka minum.
suka minum terus tapi nggak mau basah, suka yang kering. Jadi suka air tapi nggak mau basah. Iya. Dan dia itu suka bergerak. Makanya kadang ya kalau saya lihat gini ya, tempat minum itu selalu dia lewatin gitu loh mas. Jadi dia muter kandang lewatin air minum basah kan akhirnya ya. Tapi dia kalau basahnya sudah berlebihan maka timbullah cacar. Oh ya, cacar yang bini-bini putih, Tapi white spot itu ya? Iya, tapi beda dengan cacarnya pada umumnya yang merah-merah terus bisa menular ya. Kalau ini enggak, dia kayak kalau di manusia itu kayak apa ya? Kapalan apa gitu. Enggak, itu biasanya setahu saya yang kayak gitu cacar putih itu karena tempatnya terlalu lembab. Terlalu biasanya, lembab. iya. Nah, rusel itu nggak bisa seperti itu. Jadi dia harus kering, hangat, tapi ada airnya. Jadi untuk memelihara rusel itu kita sendiri harus benar-benar paham banget. Oh ini kebasahan harus kita ganti, harus kita keringkan. Oh ini dia sedang pingin minum, harus kita kasih minum dan dia harus sembunyi. Oh berarti memang cocok mas ya sama iklim dan demografi di Surabaya, Gresik Ya gitu memang ya. Panas tapi banyak air di sawah-sawah gitu. Karena memang kebetulan kawan-kawan yang Gresik ini areanya kebanyakan sawah. Otomatis di sawah itu kan dialiri dengan air-air yang untuk mengirigasi tanaman-tanaman padinya itu loh mas. Tapi dia kering, tetap kering gitu loh. Seperti itu kurang lebih. Saya melihatnya ya seperti di alamnya. Jadi kita kalau pelihara ya harus seperti di alamnya. Tapi ada juga saya pernah dapat nggak ribet. Begitu dapat juga ada yang makan langsung. Jadi mentalnya dari mentalnya ya kayak gitu ya. Mental individual ularnya kayak tapi gimana? pada umumnya gitu. memang nggak gampang, nggak mudah lah. Tapi saya bisa pelihara paling lama 4 tahun. Jadi saya pelihara dari dapat terus sampai mati ya memang mati juga saya belum tahu ini mati karena makanannya atau apa kepanasan atau gimana kurang tahu, cuma saya piara bisa dari 0 atau fresh WC sampai dia survive selama 4 tahun. Terus kebetulan nih ada baby-babynya. Ular baby itu sukanya komunal, suka bergerombol iya. gitu ya. Dia itu seperti menghangatkan dirinya itu. Dia suka bergerombol. Terus alas itu saya kasih tanah, bawahnya tanah nih, tanah yang padat. Ini tips ya buat kawan-kawan semua ya. Kalau mau piara baby Russell, kalian buat tanah liat itu loh mas, yang dibasahin sampai basah, lalu diterapkan di tempat yang mau Dijadikan substrat gitu ya. Dijadikan substrat. Dia harus basah kayak lumpur gitu mas ya. Terus ditaruh di misalnya gek ya, taruh gek, dia dijemur sampai kering. Pernah lihat kan tanah yang retak-retak? Itu ini dingin ya? Iya. Aku kalau pakai ketebalan minimal 5 cm. Nah, keunggulannya apa sih seperti itu? Jika ya kembali ke tempat minum tadi, dikasih tempat minum dia kan selalu bergerak melewati air minum. Begitu melewati air minum kena tanahnya, itu airnya langsung meresap ke dalam, menjadikan penstabil suhu yang otomatis gitu. Kelembapan sama suhunya alami. Terus untuk makanan dia sampai ukuran 50 cm baru boleh makan yang berbulu, misalnya pingkis bulu atau mencit jumper. Selama proses itu maksimal pingkis yang masih merah-merah. Kenapa saya bisa bilang gitu? Pingkis bulu pernah saya kasihkan, itu nggak kecerna, jadi bulu-bulunya itu dimuntahkan. Pada akhirnya dia mati. Nah, tahun lalu saya begitu. Dia antusias ngejar tikus itu tinggi mas, makan bagus mas. Terus tiba-tiba muntah. Yang dimuntahin itu selalu bulunya saja. Jadi pencernaannya dia belum kuat buat nyerna bulu itu tadi. Pikiran saya mungkin kayak piton gitu ya, baby langsung tikus bisa, ternyata beda.
Nah, tahun ini saya coba dengan cicak terus sama pinkis yang merah. Alhasil dari 20 cm barusan lahir, sekarang sudah 40 cm. Dia survive dengan cara komunal, dengan cara makanan yang nggak berganti, harus cicak terus sampai minimal 50 cm seperti itu. Terus satu lagi, dia nggak bisa telat makanannya. Saya pantau, saya lihat perkembangannya. Misalnya nih ya, hari Senin saya kasih makan pagi, hari Rabu itu dia sudah kecerna dan pup. Hari Kamisnya sudah saya kasih makan lagi, dia mau. Emang pencernaannya dia cepat ya Iya, sebenarnya, cepat dan dia butuh makan yang teratur. Ya, dia butuh makan yang teratur sampai paling nggak menginjak usia mungkin 6 bulan atau sudah juve ya. Baru dia itu dikatakan aman untuk berganti jenis makanan atau berganti substrat menjadi koran atau yang lebih simpel daripada awalnya lah. Daripada lumpur dibasahin tadi ya. Jadi saya selalu sedia makanan cicak sama pinkis itu, Mas. Dan saya nggak pernah telat. Terbukti rusel baby saya sejauh ini aman dan besar-besar. Saya piara ada sekitar 60 ekor di rumah. Hidup semua ya? Hidup semua. Kemarin ada yang mati. Saya ada mati 4, itu memang praktek saya. Saya masih penasaran dengan dia kenapa nggak bisa nyerna bulu. Saya coba untuk dia yang 4 ekor itu Mas ya, itu saya kasih tikus, langsung jumper mau dan cukup. Yang kecerna itu ya yang bisa dicerna, tapi bulunya akhirnya dimuntahin dan selalu nyangkut di tenggorokannya. Yang bikin dia mati itu muntahnya, bukan dia nggak survive. Akhirnya oh begini. Jadi untuk teman-teman yang rencana dan atau sudah punya, jangan beranjak pergantian jenis makanan sebelum fasenya ya. Tamati dulu dia itu seperti apa, perkembangannya bagus apa enggak. Kalau langsung dirubah menjadi pengen cepet besar nih Mas, anak-anak kan pengen cepet besar ya, namanya orang pelihara ya, pengen cepat. Makanya dipus biasanya. Kemarin saya gagal loh, saya ngepus pakai tikus langsung jumper 2 ekor ukuran 35 cm Mas. Ya sehat aja, ternyata pas di akhir-akhir dia malah muntah. Dan saya lihat muntahnya itu tersangkut di tenggorokan. Saya masih nggak percaya, tak buktikan lagi 2 sampai 4 ekor. Berarti saya bisa menyimpulkan dia mati karena sudden death atau apa, rata-rata di pencernaan pasti. Jadi dia nggak kecerna. Oh iya Mas, secara literatur kan ular Daboya Russell ini hidupnya nokturnal ya. Ya. Tapi kayaknya di alam nggak gitu ya. Nah ini kalau kawan-kawan melihat di Google atau referensi-referensi yang ada di internet, memang rata-rata dia nokturnal. Tapi setahu saya nih ya, saya info ini dari orang yang sering dan hidup bersama ular-ular tersebut. Hidup dalam artian memang di sekitarnya habitatnya gitu. Itu dapat ular ini pasti di siang hari. Kita nyari malam juga susah banget ya. Ya saya pun juga pernah ya. Ada, Iya, cuma kebanyakan di siang hari Mas. Dia lebih sering keluar, nggak tahu ya dia itu nyari makan atau berjemur atau apa juga kurang tahu. Tapi yang jelas sekitar 80% keluarnya pasti siang. Saya juga sering ya cari-cari gitu kan, camping gitu. Malam nggak pernah dapet. Terus susah banget. kalau dia kan ular panas nih Mas. Saya pernah bikin uji coba. Kenapa sih dia kok gampang sekali sudden death? Nah, Russell ini kan ular yang suka dipanasan Mas. Jadi anak-anak rata-rata dikasih lampu. Tapi
dia kurang, anak-anak ini mungkin kurang memperhatikan dia itu minum apa enggak. Oh iya. Jadi kalau saya pribadi di 60 ekor, sekitar 50 sampai 60 ekor itu saya pastikan 1 ekor itu sudah minum di hari itu. Jadi saya pantau mas satu-satu mas. Oh ini udah minum, tak bisain. Ini udah minum tak bisain. Ini udah makan tak bisain. Jadi saya catat demi menghilangkan paradigma anak-anak fenom yang Russell ini matian-matian. Saya bisa membuktikan. Nah ini kan namanya ular Russell ya, Viper. Ih, yang pasti namanya Viper pasti ular berbisa, ngeri peliharanya. Nah untuk antisipasi biar meminimalisir kegigit atau bahayanya kayak gimana? Sebelum saya membahas seberapa bahaya sih ular Russell, saya kasih tahu bahwa ular Russell itu sebetulnya ular yang pasif, penakut, lebih cenderung diem daripada sejenisnya seperti Rhodostoma, Purpureo maculatus atau Puniceus. Russell ini kalau nggak benar-benar disakitin, dia nggak gigit. Kalau Dia cuma bunyi-bunyi aja, berbentuk seperti melingkar donat gitu, bunyi-bunyi, menyembunyikan kepalanya, hampir mirip kayak bunga rus. Jadi, tapi tetap kita hati-hati ya kalau pelihara ya. Jangan lupa pakai tools, Pakai tools pasti. Jadi jangan meremehkan ular yang terkenal pasif, jangan. Karena semua hewan nggak bisa ditebak kawan-kawan. Bisa, ya sama kayak manusia bisa kilaf lah ya. Nah, kalau ular Russell ini kebetulan saya pernah kegigit 1 kali. Alhamdulillah masih hidup ya. Itu secara nggak sengaja kawan-kawan. Saya mau memindahkan, tiba-tiba dia itu berbalik arah mas. Dia sebetulnya nggak niat gigit, tapi kebetulan berbalik arah, nabrak tangan saya bagian kiri ini. Masih ada bekasnya? Ada, nggak kelihatan mungkin ya di kamera ya. Nah, nabrak itu dia tuh otomatis pasti jenis Viper itu mangap. Dia pasti membuka mulutnya. Kalau nabrak sesuatu yang sekiranya ada hawa panasnya. Untungnya kawan-kawan cuma 1 taring aja dan dia cuma menggeser. 1 taring dan menggeser aja parahnya kayak gitu. Apalagi 2 taring mungkin nggak telak kayak digigit gini enggak, cuma geser kan dia nabrak gini, nah geser gitu aja. Langsung efeknya ini ya yang saya rasakan itu langsung seperti disulut rokok itu loh mas. Diginikan terus jarak setengah jam itu sudah bengkak kawan-kawan. Sampai segini. Tetap panik. Saya sudah ke-9. Nah, yang ke-9 ini ular Russell. Jadi 9 kali ya kegigit. Ya? Sebelumnya ya ada insularis, ada kobra. Rata-rata insularis kobra, Mas. Nah, untuk selanjutnya? Jangan. Jangan, Mas. Saya sudah punya anak istri. Kalau dulu belum. Itu berbeda dengan insularis ya. Dia cepat sekali kawan-kawan. Cepet mas, panas bengkak itu langsung dalam nggak sampai setengah jam itu langsung bengkak, otomatis membuat kepanikan saya sudah 9 kali digigit tapi tetap panik, jadi nggak bisa, tenang nggak bisa kawan-kawan, namanya kegigit begituan teori iya, gampang ya, kalau kegigit tenang, kalau kegigit harus tenang nih, nggak bisa, saya sudah 9 kali nggak bisa tenang, saya silet, saya cross incisi mas, yes. Ya memang untuk itu dulu, sekarang kan memang nggak dianjurkan. Tapi namanya orang gugup ya, saya cross. Saya mencoba mengurangi jumlah bisa yang masuk. Jadi ngeluarin darahnya gitu ya di urut. Sambil saya hubungi teman-teman yang sekiranya paham dan yang terparah itu saya semaput. Pingsan. Iya pingsan ya, maaf ya kawan-kawan. Saya orang sini soalnya. Itu jarak setengah jam. Saya turun, kebetulan saya kegigitnya di atas rumah mas, nggak ada orang tahu ya. Terus saya sudah mulai berbunar, mata ini mulai kunang-kunang gitu ya, gelap. Terus ya seperti orang mau nggak sadarkan diri itu ya seperti itu. Saya sadar betul soal itu, akhirnya saya turun ke bawah kawan-kawan.
Sampai di bawah saya langsung itu, ya nggak sadarkan diri. Beruntungnya ada kakak saya yang tahu kalau darahnya sedikit atau saya itu bergelagatnya aneh. Saya tahu kalau itu kegigit ular berbisa, Udah kebiasaan ya? Iya, udah kebiasaan, tahu lah ya. Akhirnya cepat tanggap, dibawa ke rumah sakit. Dan saya itu koma 1 hari, kawan-kawan. Enggak, saya ada apa dulu sih, cuman rekaman videonya sudah hilang ya. Yang namanya dadanya denyut-denyutnya keren. Jadi dulu sampai bengkak segini, kawan-kawan. Jadi ini sudah menghitam ya, tapi menghitamnya alhamdulillah nggak sampai nekrosis. Itu kegeser ya, kegeser aja sama taring ujungnya. Makanya kawan-kawan kalau memang pelihara ular berbisa, sebaiknya lebih hati-hati. Apapun itu jenisnya, mau itu low venom, high venom, kita tetap hati-hati karena sayangi nyawa. Yang sakit itu tidak hanya kita, tapi keluarga dan kerabat-kerabat kita itu merasakan itu. Apalagi masalah ekonomi, Mas. Nah, Duit rumah yang sakit nggak mahal. murah, nggak murah itu kawan-kawan. Bisa ditanyakan ke teman-teman yang sudah berpengalaman kegigit ya. Itu keluarga rata-rata yang susah. Asli keluarga. Bu, kalau kita misalnya memang kita passionnya di ular berbisa. Oke, kalau aku mati ya sudah, tapi keluarga ya nggak bisa, kawan. Maka untuk ular rusel ini saya tidak merekomendasikan untuk digigitkan ya, baik sengaja atau nggak sengaja, Mas ya. Bukan cuma Russell ya, ular Ya. berbisa apapun jangan sampai lah. Jangan Kalian sampai. harus tetap hati-hati, harus gunakan tools, harus gunakan apa ya, alat-alat yang lengkap. Yang pasti harus tetap waspada, Mas Bos. Safety. Nah, harus benar-benar sakti, harus Untuk dijaga. pengetahuan aja ya kawan-kawan, bahwa ular yang di tanah itu cenderung lebih kuat bisanya daripada yang di pohon. Misalnya ini rusel itu kan makanannya cenderung ke tikus, Mas ya. Tikusnya di tanah kan besar-besar. Iya. Jadi dia memang disetting dia lebih kuat daripada yang di atas. Iya, lagian di tanah kan pertahanan dirinya harus lebih kuat. Lebih ekstra karena musuhnya lebih banyak. Binatang-binatang besar daripada yang di atas, Mas ya. Benar. Maksimal mungkin ya makanannya kan burung, kadal kecil, cicak gitu. Jadi kalau dibandingkan sama ular tanah, lebih kuat ular yang di tanah. Ya, rotostoma, welang-weling, rusel, atau king cobra, rata-rata di tanah lebih kuat. Yes, tapi apapun itu, Mas Bos ya. Ya, Mas Bos. Kita harus tetap hati-hati, Mas Bos ya. Cuman ya itu, namanya ular berbisa. Kita nggak perlu takut lah, asal kita nggak ganggu dia, kita bakal aman kok. Ya karena seganas-ganasnya binatang buas masih buas, manusia munafik, Mas Bos. Aduh, Mas Bos. Oke, Mas Bos, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen. Oke, Mas Bos. Oke, Mas Bos. Sampai jumpa di video selanjutnya, Mas Bos.